Dia terlalu kesan. Kayak ini berarti Emang hari ini bukan Misue ya kak? Misuenya tuh baru buka hari ini banget. apanya? Misue. Kurang tahu Bu. Oke, mohon ditunggu sebentar ya. Itu apa? Ini Oh, beda. future. Oke, future juga lagi memeriksa koneksi. Mohon maaf ya. Oke, miring ya. Oke, ini. Oke, ini sudah ya. Itu sendiri lagi. Emang Bu Arita kan deket-deket sama saya. Tapi aman ya Bu ya, bawahnya aman ya. Oke, ya sudah mulai semua nih. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Oke, sehat ya, baik ya. Oke, mohon maaf ya tadi kita agak sedikit gangguan teknis biasa ya karena online kan. Jadi benerin dulu jaringan, posisi ya Bu ya. Oke, kembali lagi di sesi sharing session bersama BB Consulting dan juga Future BB Consulting. Yang pada sore hari ini kita akan bahas seputar parenting ya Bu ya. Iya, betul. Kita masih temanya masih parenting. Sampai bulan Juli. Ya betul banget, jadi kita masih bahas seputar parenting, yaitu ibu juga harus bertumbuh bersama anak. Oke, nah sore hari ini aku nggak sendiri, ditemenin sama Bu Anita. Hai semuanya. Oke, gimana Bu kabarnya hari ini? Agak seksi suaranya. Seksi ya. Oke, tapi masih bisa kan beraktivitas Masih. kan? Oke, ya di hari Jumat ini kita mau sharing bareng ya Bu ya terkait pengalaman ibu jadi orang tua ya, jadi ibu ya. Kalau misalnya jadi orang tua, saya pribadi belum pernah ya jadi ibu kan, masih muda kan si ABG, Mana banget deh, masih muda masih ABG, jadi belum punya pengalaman jadi ibu ya. Boleh sharing nggak Bu terkait pengalaman ibu, gimana sih jadi seorang ibu ya, karena kan kadang nih kadang ya ada juga ya yang orang kadang terlalu fokus ya sama pengembangan anak gitu ya, jadi kita kadang lupa siapa sih diri kita sendiri gitu loh, kayak kehilangan identitas ya, kehilangan diri sendiri. Nah boleh dong Bu ceritain pengalaman ibu. Oh ya, Ini apa sih? ini kan live di YouTube, jadi belakangnya itu ada ini, ada YouTube-nya, ada live-nya tuh, Ada apa ya? ada suara live YouTube-nya Bu. Jadi kita kecilin aja, biar suaranya nggak tabrakan. Gitu. Jadi suaranya tabrakan guys karena live di YouTube juga. Karena di YouTube kan agak ini ya, agak telat ya ini. Oke, mungkin boleh diceritain Bu pengalaman jadi ibu, jadi orang tua gitu ya. Kadang kan ada nih yang namanya baby blues ya Bu, atau mungkin fokus sama perkembangan anak, jadi kita lupa siapa sih diri kita sebenarnya gitu ya. Kadang kayak fokus itu ya jadi ibu, orang tua, istri, sampai kok lupa sama diri sendiri gitu ya. Karena kan diri sendiri juga penting ya, kesehatan mental, karena kebahagiaan ibu kan juga bahagianya anak ya, kita pernah bahas juga. Kira-kira pengalaman ibu gimana dia
nggak bisa me time nih karena aku nggak bisa keluar, maksudnya karena harus jagain bayi misalnya, karena nggak punya mbak yang bantuin. Nah sebenarnya me time itu nggak harus keluar juga. Nah misalnya nih anak udah bobo, nah mungkin bisa bikin indomie kayak gitu, agak micin sedikit. Terus kalau misalnya bingung, kalau misalnya masih menyusui misalnya, aduh nanti asiku kena micin nggak ya, ya sesekali nggak apa-apa lah kayak gitu. Atau mungkin kan sekarang banyak bisa GoFood, bisa Shopee Food, mungkin bisa order makanan yang emang disukai kayak gitu. Jadi kayak remote ya buat diri sendiri ya. Nggak harus tiap hari juga, maksudnya kalau misalnya mungkin bisa kasih jadwal seminggu sekali atau 3 hari sekali ya, tergantung dengan tingkat kehektikan yang dialami kayak gitu. Jadi jangan pernah lupa untuk kasih reward diri sendiri. Kalau misalnya weekend kayak gitu, atau mungkin ketika suami lagi libur, kalau misalnya suami liburnya nggak weekend, namanya cari liburnya suami. Nah mungkin anak bisa dititipin ke suami dulu kalau misalnya nggak punya mbak, atau misalnya nggak tega dititipin, ya udah bisa pergi bareng kayak gitu. Tapi kalau misalnya alasan lagi, aduh anakku masih kecil kayak gitu, ya udah sih dititipin tapi ibunya tetap di rumah, misalnya lihat film kayak gitu. Jadi nggak ada yang nggak bisa me time itu sekecil apapun. Jadi ngurangin waktu untuk diri sendiri ya, gitu ya. Atau mungkin bisa ngelakuin kegiatan yang disukain ya Bu. Jadi kayak biar nggak lupa gitu ya, karena kita kan juga harus ngebahagiain diri sendiri ya. Betul kayak gitu. Kan misalnya pegel-pegel nih, nah kan sekarang banyak salon mom and baby, jadi ketika si babynya dipijat, mamanya juga bisa dipijat, jadi bisa ini paralel, jadi nggak harus gantian. Jadi bingung, duh anakku gimana? Ya kan anaknya lagi dipijat, nah mamanya juga bisa dipijat. Kalau misalnya, aduh males ke salon mom and baby, kan sekarang banyak salon mom and baby yang bisa dipanggil ke rumah. Jadi nanti minta aja 2 terapis kayak gitu, jadi 1 terapis pegang babynya, 1 terapis pegang ibunya. Jadi pokoknya intinya sekecil apapun tuh masih bisa kok me time kayak gitu, asalkan kita sendiri tuh niat. Kadang kan itu dia kan, tadi aku udah bilang banyak banget kan alasan, duh ini ke salon nggak bisa karena ada mom and baby spa yang bisa dipanggil, aduh nggak punya uang, ya udah deh bikin indomie, duh nggak mungkin bisa bikin indomie, ya udah bikin indominya pas suaminya pas pulang kan bisa, maksudnya Jadi ya gantian ya. jadi carilah waktu sekecil apapun. Jadi nggak mungkin nggak ada waktu, karena kan kita punya waktu 24 jam. Jadi bisa lah dikit-dikit gitu. Kalau misalnya tuh anakku 3 nih masih kecil-kecil semua, ya pas tengah malam misalnya, maksudnya pas anaknya udah tidur, ngapain misalnya bikin coklat panas atau something kayak gitu sih. Jadi jangan dibuat sesuatu yang ribet ya Bu ya, karena kan emang ya bahagia itu kan harusnya simple ya, dimulai dengan sesimpel mungkin gitu. Jadi zaman sekarang apalagi udah mudah banget ya. Ya sih, saya juga nemuin ya Bu, sering kayak paketan spa promo kayak ibu anak tapi anaknya bayi, jadi saya mau sama ibu saya kayak, saya bisa gak ya masuk ke bayi gitu. Ya pakai apa aja tuh. Jadi paketannya tuh kebanyakan itu Bu, kan ibu dan bayi ya. Gimana kalau misalkan bayi kan maksudnya anak ya, kalau anak segede saya masih ke bayi nggak? Gitu kan? Rasa speaker. Ya ini gak usah dibuat ribet ya, kalau ada paketan yang maunya nggak apa-apa kan. Iya. Ya penting buat sesimpel mungkin. Pokoknya pasti bisa. Kalau misalnya tuh mahal nggak punya uang, ya kan bisa bikin indomie kan kayak gitu. Atau jajan micin, misalnya jajan cilor yang micinnya banyak tapi nggak dianjurkan ya, tapi sekali boleh lah, 2 minggu sekali jajan cilor kayak gitu. Micin itu soalnya meningkatkan hormon bahagia. Betul.
banget. Padahal udah gak sehat, tapi menikah kan hormon bahagia. Jadi ya jangan sering-sering, 2 minggu sekali kayak gitu. Atau sekedar ngobrol sama tetangga, keluar kayak gitu juga bisa. Kalau misalnya anaknya masih toddler, masih setahun atau 2 tahun gitu kan, bisa tuh pas sore-sore main di depan rumah sama anak tetangga. Jadi ibunya sambil ngawasin, bisa sambil ngobrol ya, tapi jangan gibah ya. Ya gibah tipis-tipis ya. Ya terus anaknya kedenger ya, jadinya anaknya terkontaminasi juga kan, kasihan ya, bahaya ya. Jadi ngobrol aja yang penting, atau mungkin bisa sambil ngawasin sambil sedikit main gadget. Tapi kan maksudnya si anak lagi main sama temennya, oke kayak gitu, ibunya sedikit main gadget. Tapi kalau misalnya pas lagi interaksi benar-benar ibu sama anak, kalau bisa jangan main gadget. Betul, jadi kita sebisa mungkin luangin waktu ya buat diri sendiri, dan juga gimana sih kita ngatur waktunya ya, gitu ya, antara jaga anak mungkin, atau ketika kita me time harus punya jadwal misalnya anak sama siapa, gitu. Jadi buatlah sederhana mungkin ya, karena kan bahagia itu kan harusnya dibuat sederhana ya Bu. Nggak susah, nggak harus yang mahal, nggak harus ke luar negeri gitu ya. nggak harus pergi juga, pokoknya nggak bisa. Atau mungkin titipin anak suami, ibunya bisa ke Indomaret misalnya, Yang nggak kayak gimana Bu? beli es krim, boleh. Iya, bisa ya, karena kadang kayak mungkin waktu saya kecil ya, waktu liburan tuh kayaknya reward itu ke Indomaret tuh udah seneng banget, apalagi kalau bisa beli mainan, bisa beli coklat. Udah bisa coklat, bisa nggak punya uang ya yang murah-murah aja. Cilor beli yang 2.000 atau 3.000 Udah ini ya, lumayan. bisa ningkatin hormon bahagia kita gitu ya. Oke, jadi gitu teman-teman. Jadi kita juga harus bisa meluangkan waktu ya Bu buat diri sendiri, karena kita juga punya punya peran loh sama diri kita sendiri ya Bu ya, bukan ya jadi seorang ibu aja ya. Gitu. Jadi kita dibalik ibu yang bahagia ada anak yang bahagia. Betul, jadi jangan sampai ibunya sedih, karena kan si anak itu sebenarnya mirroring ke ibunya, lebih banyak ke ibunya sih. Karena kan sehari-hari sama ibunya kan biasanya, walaupun ibunya juga bekerja, tapi kan anaknya tetap mirroringnya ke ibunya. Jadi kalau misalnya ibunya itu lagi sedih, ada banyak masalah, pasti akan berpengaruh ke perilaku anak. Kayak itu anak juga ikut sedih, atau anak jadi gak mupan kayak gitu, dan itu nanti balik lagi ke ibunya, jadi double kan. Maksudnya ketika anak jadi moody, gak mood gitu, terus rewel kan, Karena membuat ibu ya. terus kan stres lagi, stresnya double, jadi kayak gitu. Jadi kalau bisa ibunya bahagia, jadi anaknya juga bahagia. Jadi emosi itu Berulang. bertransfer ya. Jadi bukan hanya uang bulanan yang bertransfer, emosi juga dapat menular atau transfer ya ke anak ya. Jadi kita juga inilah pokoknya kita ya dibalik ibu yang bahagia gitu ya. Jadi dampak juga ya Bu, ternyata kalau misalnya kita nih gak happy ya sama peran kita jadi ibu, itu ada dampak juga ya secara emosi ya. Jadi kan itu dia aku bilang, emosi itu menular, mirroring. Jadi kalau ibunya gak bahagia atau lagi sedih atau lagi ada masalah, pasti anak biasanya rewel. Biasanya anak akan suka ngebantah, itu anak akan menjadi lebih sensitif. Nah kayak gitu. Nah itu kan akhirnya si ibu juga kan yang kena imbasnya, maksudnya jadi anak yang sensitif, yang rewel. Jadi pastinya kan stres jadi 2 kali kayak gitu. Jadi kalau bisa sih membahagiakan diri sendiri. Kalau misalnya ada masalah, kalau bisa diselesaikan. Kalau misalnya sedih boleh, nggak mungkin manusia tuh nggak sedih, nggak mungkin manusia tuh nggak kecewa. Tapi kalau bisa jangan lama-lama, karena nanti akan berimbas ke emosi anak. Jadi kalau misalnya lagi ada masalah, lagi sedih dan belum nemuin solusinya, mungkin bisa dikurangin dengan itu dia melakukan hal yang disukai atau makan makanan yang disukai kayak gitu.
Jadi jangan larut dalam kesedihan. Betul, jadi kita nggak apa-apa kok kadang kalau capek ya sedih, cuma kita juga harus bangkit lagi ya Bu ya. Gitu, karena anak bisa merasakan gitu ya kayak yang kita rasakan, kita dapat memahami ya dari ekspresi ya Bu, mirroring tadi dengan gambar kita, jadi anak itu mirroring cerminan dari apa yang orang tua rasakan. Terus kan ibu atau orang tua itu kan udah dewasa, harusnya udah bisa ngontrol emosi, udah tahu caranya biar moodnya atau emosinya bagus lagi. Kalau anak kan belum tahu, anak itu kan belum ngerti ini emosi apa, seperti apa. Nah makanya yang harus bahagia duluan ya orang tuanya gitu. Makanya jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Jadi harus tahu nih apa sih yang bisa ningkatin level bahagianya, walau mungkin memang masalahnya belum selesai. Oke, betul banget ya. Jadi kita harus bisa mengontrol emosi kita, ego kita gitu ya. Mungkin kalau teman-teman nih di sini ngerasa kayaknya nggak bisa ngadepin sendiri ya, atau mungkin udah kelewatan gitu ya, kita nggak bisa mengontrol, disarankan untuk konseling ya Bu. Teman-teman bisa konseling ya, konseling mungkin. Kan ada orang yang dengerin ceritanya, terus kasih solusi oleh expert ya. Tapi itu kalau misalnya emang benar-benar udah nggak bisa ngatasin permasalahan ya. Karena memang dampaknya sangat signifikan ya Bu ya, bagi anak, bagi keluarga gitu ya. Itu bahkan kerasa banget sih peran ibu itu sangat signifikan banget ya di dalam keluarga gitu loh. Kalau misalnya ayah mungkin capek gitu ya di kantor mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi kalau misalnya ibu di rumah komunikasi sama anak mungkin lebih intens. Terus sama suami juga udah senyum cukup. Sama suami juga mungkin kan komunikasinya intens ya, jadi sangat mempengaruhi ya Bu ya di dalam keluarga gitu. Nah apalagi kalau ibu bekerja ini juga harus lebih berhati-hati dan mengelola emosi. Karena kan biasanya ibu bekerja itu kan udah bekerja capek, terus pulang ke rumah biasanya moodnya jadi kurang terkendali. Jadi udah, karena emang kalau capek itu kan bawaannya pengen marah, bawaannya pengen kesel, bawaannya salah sedikit anak diomelin. Nah kalau bisa jangan ya, kalau bisa kontrol emosi, karena ibu bekerja itu kan pilihan gitu. Wanita bisa memilih untuk di rumah atau bekerja, dan ketika memilih untuk bekerja ya sama kayak bekerja di rumah itu juga harus profesional, nggak hanya di kantor aja profesionalnya, di rumah pun harus profesional. Jadi segala capek yang ada di kantor kalau bisa jangan dibawa ke rumah. Jadi kayak iya susah sih, susah. Tapi kalau bisa dicoba kayak gitu. Jadi mungkin sebelum masuk ke rumah biasanya bisa tarik nafas dulu, jadi bisa berganti peran. Maksudnya ketika tarik nafas itu Kita tahu posisinya itu tuh mindsetnya udah berganti peran. Oke, aku berganti peran. Atau kalau nggak mungkin bisa istirahat sejenak. Jadi sebelum masuk rumah mungkin agak di luar bisa minum minuman yang disukai. Jadi tadi sebelum pulang udah beli minuman atau something lah. Maksudnya intinya jangan bawa kecapean sama kekesalan di kantor ke rumah, karena di rumah pun harus profesional kayak gitu. betul. Jadi kita ini ya harus tahu nih menempatkan peran kita di mana gitu ya. Kalau misalnya kita mungkin masih kesulitan ya dalam melakukan hal itu, tadi kita bisa coba pelan-pelan, mungkin bisa tarik nafas gitu ya. Jadi tahu posisinya ya Bu ya, gimana nih kita mau masuk gitu ya, mungkin jadi orang tua kan, jadi ibu di rumah atau di kantor gitu. Mungkin ya itu prosesnya seumur hidup nggak sih Bu sebenarnya? Jadi harus belajar sih. Betul, prosesnya seumur Ya hidup. sekali-kali marah apa-apa, tapi jangan tiap hari. Kasihan kan, maksudnya ketika misalnya di kantor bisa profesional, bisa menghadapi orang dengan senyum, bisa menyelesaikan deadline,
kok di rumah enggak, padahal kan sama aja. Di rumah tuh juga sebuah peran, walaupun mungkin kelihatannya nggak digaji kayak gitu, tapi tetap sama perannya. Kalau di kantor kan peran sebagai karyawan, di rumah sebagai ibu kayak gitu. Jadi ya memang harus profesional. Betul ya, jadi kita pelan-pelan ya mulai dari sekarang, mungkin teman-teman yang belum menikah gitu ya, belajar untuk mengontrol atau mengelola emosi ya Bu ya. Karena memang sangat berpengaruh seperti itu ya, karena sangat signifikan gitu ya pengaruhnya. Oke, dari sini kira-kira sejauh ini teman-teman ada yang mau bertanya atau ada yang mau diskusi, boleh banget ya, silahkan diajukan. Oke, kalau boleh lewat kolom komentar, mungkin kalau malu nih bertanya boleh ngajuin di kotak question box. Sebentar ya, ini YouTube-nya Diva sign out. Oke. Oke, itu teman-teman kurang lebih sejauh ini gimana? Mungkin ada yang mau sharing ya pengalamannya, mungkin punya pengalaman dalam mengatur waktu atau dalam mengelola emosi, boleh banget ya sharing. Atau mungkin ada yang mau ngasih usul buat sharing session selanjutnya, itu juga boleh, silakan. Hari ini kita terlihat sangat ceria ya di yang sangat glowing ya di Instagram ya. Ya teman-teman disarankan lebih pindah ke Instagram. Di TikTok, tapi kita live juga ya di TikTok, YouTube, Facebook gitu. Cuma disarankan di Instagram karena emang lebih glowing. Iya, kita nggak pakai filter apa-apa loh. Instagram memang kece banget nih. Sangat cair banget kayaknya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi bukan hanya anak yang perlu bertumbuh ya Bu ya, orang tua juga penting ya. Bukan hanya ibu ya Bu, betul. Bukan hanya ibu, bapak juga harus bertumbuh juga ya Bu ya. Gitu. Jadi ya memang harus ini, maksudnya karena kan media untuk pembelajaran itu kan banyak banget. Jadi jangan cuma ibu yang belajar, tapi bapak juga kayak gitu. Jadi mungkin bisa kalau misalnya males baca teks kayak gitu, bisa lihat TikTok kayak gitu. TikTok kan banyak kan yang pembelajaran tentang parenting, tinggal ketik aja parenting atau pengasuhan kayak gitu. Atau di Instagram tuh banyak reels yang tentang pengasuhan juga kayak gitu. Jadi kayak ceramahnya siapa terus dipotong-potong jadi beberapa video. TikTok ini juga ada loh, cuplikan-cuplikan atau rangkuman sharing session ada di TikTok kayak ya. gitu. Jadi itu kan misalnya sembari, misalnya kalau ke kantor sembari macet kayak gitu kan bisa sambil dengerin. Jadi orang tua baik ibu sama bapak tetap bisa belajar kayak gitu. Karena kalau misalnya yang belajar cuma ibu aja, nanti ini apa namanya, takutnya kalau misalnya mau berubah kayak gitu, nanti si bapak tidak bisa terima kayak gitu. Kayak misalnya nih kalau makan itu sebaiknya duduk ya, jadi duduk sejak dini. Jadi sejak anak usia makan yaitu 6 bulan itu anak bisa makan sambil duduk, nggak perlu digendong-gendong. Kayak kemarin kan lagi bilang yang Nikita Willy itu, yang dia bilang aku tuh kalau sama Isa pokoknya duduk makanya duduk, terus nggak ngejar-ngejar atau nggak gendong-gendong. Nah yang memang parenting yang zaman sekarang itu kalau makan ya kalau bisa duduk. Nah dia bisa kan udah ada namanya finger food. Jadi finger food itu tuh dia tuh kayak misalnya sayuran dipotong-potong kecil, jadi dia tuh bisa ambil sendiri atau gunain sendok kecil, dia bisa sendok bubur, nggak apa-apa tumpah-tumpah kemana-mana. Karena kan dia sebenarnya sedang belajar motorik halus ketika makan itu, kemudian dia lagi belajar fokus. Nah terus tumpah-tumpah nggak apa-apa, yang namanya juga belajar kayak gitu kan. Habis itu kan bisa mandi. Nah
Nah, kalau masa zaman dulu kan anak makan kan digendong, kemudian diajak kemana-mana kayak gitu. Jadi dia fokusnya itu melihat yang lain, bukan fokus yang makan. Karena sebenarnya ketika makan sendiri itu juga bisa merasakan ini dia kenyang apa enggak, sensasi kenyang itu kayak apa. Jadi dia tahu kebutuhan untuk stop kayak gitu. Dia sudah belajar dari sini kebutuhan untuk stop. Tapi kalau diajak makan sambil jalan-jalan, dia kan melihat yang lain, jadi dia nggak peka terhadap kebutuhan dirinya sendiri, yaitu kenyang kayak gitu. Nah, kalau misalnya orang tuanya tidak belajar parenting, itu kan nggak tahu seperti itu. Atau misalnya cuma ibunya aja yang belajar, yang tahu bahwa makan itu tuh makan bisa makan sendiri, sedangkan bapaknya nggak tahu, nggak belajar. Nah, ketika dijelaskan si ibu, bisa saja si bapaknya menolak. Misalnya, loh itu dulu ibu-ibuku nggak kayak gitu, makan apa hasil makan adik-adikku sambil jalan-jalan biasa aja kayak gitu. It's okay, ngapain harus duduk, itu kan jadi berantakan rumah gitu. Nah, kayak gitu loh, jadi ada gap informasi, ada gap pengetahuan. Tapi kalau misalnya sama-sama belajar, oh jadi tahu, oh ternyata tuh kalau makan sendiri tuh kayak gini loh. Nah, kalau misalnya si bapak kan kadang males ya cari informasi tentang parenting. Nah, mungkin ibu juga bisa kasih, ini loh nih videonya, kenapa sih makan harus si bapak harus mau lihat, dengerin. Jangan ketika udah dikasih bukti, udah dikasih data-data tentang video kayak gitu, dia tetap ngeles. Nah, berarti kan dia nggak mau bertumbuh, nggak mau belajar. Jadi harus ini ya, apa namanya, tahu diskusi ya suami istri juga ya, apa yang disepakati gitu ya. Terus juga harus menentukan pilihan parentingnya. Mana dari perdebatan itu kadang ngaruh kemana-mana ya. Jadi nanti apa sih ibunya udah belajar ya kok suamiku kayak gini, nggak mendukung, bla 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 kayak gitu. Jadi memang harus sama-sama mau untuk belajar gitu. Kalau misalnya suaminya malas, ya si istrinya bisa kasih videonya atau artikelnya. Begitupun suami, misalnya istrinya lagi sibuk bekerja, suaminya agak slow kayak gitu, bisa yang nyari-nyari info parenting suaminya, kalau dikasih ke istrinya. Tapi istrinya juga harus baca, misalnya kayak gitu. Jadi kedua-duanya tetap tumbuh bersama dengan ilmu-ilmu parenting terbaru. Oke, jadi seperti itu teman-temannya. Jadi harus disepakati ya Bu ya, kira-kira apa yang mau diterapkan, apa yang mau dilakukan gitu ya, agar bisa jalan bersama, bisa jadi partner bareng-bareng ya Bu. Gitu teman-teman. Oke, sejauh ini kira-kira ada yang mau diskusi atau sharing, boleh ya. Aku rasa sudah jam 5:04 nih, kita udah 30 menitan ya, udah 40 menit sharing. Oke, mungkin kalau belum ada yang mau ditanyakan bisa kita cukupi sampai di sini. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua telah hadir dan juga mengikuti sesi sharing session bersama Bipi dan juga Future Bipi Consulting. Terima kasih juga kepada Samila yang sudah gerasak-gerusuk satset ya kesini gitu ya, sampai mau pingsan tadi kita. Oke, terima kasih banyak Bu Ernita. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Oke, saya pribadi mohon maaf ya kalau misalnya ada kekurangan atau kesalahan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Sampai bertemu di sesi sharing session selanjutnya. Selamat sore. Ya. Oke, ini